Welcome back to my channel. Jadi kali ini kita mau buat potongan sekalian kita buat tutorial ya. Buat teman-teman yang udah subscribe dan baru yang datang jangan lupa subscribe. Jadi kali ini kita mau buat potongan quip di area atas dan di area samping. Kita mau buat potongan taper karena dia tidak mau terlalu tipis untuk bagian samping. Kita buat dari belakang dulu. Di sini saya mau buat graduation ya, atau menambah berat 45 derajat, brother. Di sini antara layer dan graduation itu disatukan ketika penarikannya dari bawah itu per section ya, mendekati zona crown itu ditarik atau over direction ke arah guideline yang pertama dibuat tadi. Jadi di sini kita harus benar-benar perhatikan tension, per direction, elevation itu harus dijaga ya. Yang belum mengerti lebih ke penarikan dan penekanan itu harus dijaga biar hasil potongannya itu akurat ya, brother. Nah ini perhatikan, ini di area crown kita over direction dengan guideline yang pertama dibuat tadi ya, brother. Kita lanjut ke bagian atas, kita buat profile section, di mana di sini membuat patokan antara menjadi keseluruhan bagian samping kiri kanan ya. Kita buat di sini triangular atau segitiga karena untuk bagian atasnya kan kita mau buat quip atau lebih panjang dari bagian belakang tadi ya. Area frontalnya itu lebih panjang. Nanti untuk video selanjutnya kita buat logika horizon atau area kepala ya, mempelajari bagian-bagian kepala. Nanti kita buat videonya. Kalau ini rame kita buat video yang setelah tadi buat kita profile section, kita belah dua ya. Kita menggunakan teknik horizontal section yang dimana ada bekas guideline tadi, bekas profile section. Di sini kita samakan, tarik ke arah satu titik dan bentuk square ya. Ini kita per section pengambilannya jangan ditarik ke area belakang. Kalau ke area belakang kita ditarik itu tidak akan sama lagi. Untuk bagian atasnya akan lebih panjang, terlalu panjang maksudnya ya. Kita lanjut ke area samping, kita menggunakan teknik diagonal section yang dimana mengambil patokan dari area crown yang di belakang tadi kita buat, brother. Jadi untuk kalian harus benar-benar perhatikan karena teknik ini benar-benar yang menjadi tujuan sebagai tukang cukur profesional ya. Kita keringkan terlebih dahulu. Setelah kering kita buat yang namanya itu tekstur atau deep point cut. Apa sih bedanya deep point cut dan point cut? Kalau point cut itu posisi rambutnya basah ya. Kalau deep point cut posisi rambutnya kering, brother. Nah itu yang membedakan, tapi tujuannya sama ya, brother. Tapi kalau tekstur yang tajam itu bisa menggunakan di point cut ya, brother. Nah seperti ini tekniknya, guntingnya itu posisi lurus di arah jam 12 ya, tidak boleh miring. Kalau point cut itu posisi guntingnya miring, brother. Jadi di sini kita harus benar-benar penekanannya itu akurat ya. Kalau longgar sedikit bisa kependekan yang kita buat tekstur tadi, jadi merubah bentuk. Jadi kita harus benar-benar teliti. Saya sering buat potongan itu mulai dulu dari atas ya. Kenapa? Karena ketika menggunakan dari atas itu lebih menjaga panjang pendeknya di bagian atas. Nah, kalau kita mulai dari samping, kita terus penyesuaian ke bagian atas. Jadi tidak akan menjaga di bagian atas ya, brother. Kita mulai ke bagian samping menggunakan quote nomor 3. Di sini hanya benar-benar simple, menggunakan comb attachmentnya bisa dipelajari dengan mudah ya. Kalau untuk pemula itu harus benar-benar latihannya itu pakai botol aqua dulu, karena teknik membuat gradasi itu yang nomor satu, poin pentingnya itu ada di pergelangan tangan ya, brother. Percuma kita kalau mengerti tentang comb attachment, kalau tekniknya tidak mengerti, itu gak akan bisa membuat gradasi semulus seperti yang di potongan ini ya. Terkadang
orang yang buat tutorial cara cepat cukur misalnya cuma pakai 2 gar, misalnya nomor 1 dan nomor 2 ya, itu yang udah bisa. Kalau yang pemula itu kan nggak bakal mungkin bisa kayak begitu, harus bener-bener latihannya pakai botol yang diisi air itu untuk melatih pergelangan tangan supaya tidak kaku ya brother. Jadi untuk kalian harus tahu dasarnya dulu main clipper itu bagaimana caranya, dan setelah udah belajar pakai mesin atau pakai clipper baru kita belajar yang namanya comb attachment atau tahapan-tahapan comb attachmentnya. Jadi buat kalian harus bisa menyaring tentang tutorial-tutorial cukuran seperti konten kreator yang lainnya ya brother. Jadi kita lanjut, kita membuat outline untuk di area temple untuk mempertajam hasil potongan kita, karena ini sangat benar-benar menjadi patokan antara bagus dan tidaknya sebuah cukurannya. Kalau dulu itu namanya itu di list kalau nggak salah ya, itu dulu pada gak mau orang kayak gitu. Tapi untuk sekarang, untuk mempertajam hasil gradasi itu harus wajib memotong outline atau memperhalus di bagian akhir rambut atau hairline ya brother. Di sini menggunakan comb attachment nomor 1. Setelah nomor 1 pakai 1 oven, itu udah mulai mengatur lever ovennya atau tuasnya ya brother. Sini setelah itu menggunakan setengah di close untuk menghilangkan bekas garis no clipper tadi. Kenapa bagian belakangnya dibuat no clipper? Karena di bagian belakangnya pertumbuhan rambutnya itu tidak rata atau tidak sejajar, jadi kita putuskan di area nape atau area belakang kita buat no clipper ya. Setelah itu lanjut untuk menyatukan keseluruhan gradasi pakai no clipper. Di sini harus menjaga atau mengatur tuas. Setelah itu kita buat outline di area belakang telinga ya brother. Nah ketika sekarang udah kelihatan hasil akhirnya untuk pembuatan gradasi itu benar-benar mulus ya brother. Buat kalian jangan lupa subscribe ya, yang baru datang atau ngeklik channel video-video saya, subscribe dulu karena saya akan buat video-video penting untuk putar potong rambut. Setelah itu kita lanjut menggunakan teknik blending untuk memperhalus bekas buat gradasi tadi. Yang saya gunakan gunting blending ini itu ketipisannya 20% ya. Nah, setelah blending di bagian pinggir tadi, kita lanjut ke bagian kontur. Ini menggunakan skisor overcomb ya, jadi pakai gunting atau tidak pakai mesin karena bisa lebih detail kalau pakai gunting. Setelah itu lanjut menggunakan gunting tinning ya, untuk memperhalus bekas gunting skisor overcomb tadi brother. Perhatikan sedikit demi sedikit, jangan terburu-buru ya. Dan ini hasilnya untuk di bagian samping kiri. Gimana menurut kalian brother? Apakah bagus? Dan ini samping bagian kanan ya, ini tanpa depannya brother. Nah untuk di bagian atasnya udah terbentuk tekstur ya. Terima kasih brother. Salam satu gunting.